Terkadang Tuhan memberikan lebih dari yang kita minta. Ini bener banget. Aku yakin teman-teman di sini udah banyak dan sering ngebuktiin kalimat ini, ya kan? Kita mintanya cuma satu atau dua sama Tuhan, tapi ternyata Dia kasih banyak lebih dari itu. Masya Allah, bener deh. Coba deh kalian ingat-ingat apa aja sih yang pernah kalian alami gitu. Aku mau cerita sedikit ya. Ini lucu banget deh. Jadi waktu itu aku lagi dalam keadaan bener-bener minim banget ya. Penghasilan aku minim banget, cuman pas buat makan. Dan saat itu aku belum tahu law of attraction, afirmasi, self talk, itu belum tahu aku tuh. Bener deh. Karena waktu itu kan teknologi juga masih terbatas ya, nggak kayak sekarang googling apa gimana. Dan akunya juga waktu itu belum belum banyak belajar gitu. Pokoknya masih masih oneng lah ya. Nah, buat teman-teman yang masih pada nanya, apa sih loa? Udah deh, cari tahu sendiri aja loa itu apa. Kalian tuh harus tahu itu, karena hidup kita itu bergantung pada si loa kita tersebut. Ya, oke, lanjut lagi ya. Jadi saat itu tuh aku tuh, ya ampun sumpah ya, karena keuangan aku tuh cuman pas-pasan buat makan. Itu pun makan yang sangat sederhana, cuman buat bayar kontrakan doang. Sumpah ya, sedih banget rasanya gitu kan. Aku pengen beli ini itu tuh belum bisa saat itu. Nah, aku tuh waktu itu di rumah itu aku punya handuk ya. Aku sama anak aku ya. Kita tuh punya handuk udah jelek banget. Udah dekil ya, udah kumal. Aku udah sebel banget. Udah cocoknya tuh jadiin lap gitu itu handuk ya. Aku tuh kepengen banget gitu beli handuk baru. Tapi sumpah saat itu tuh aku bener-bener gak kebeli. Coba bayangin kayak apa keadaan aku, ya Allah. Ya aku tuh ngebayanginnya, ya Allah aku pengen ganti handuk nih gitu kan, ya Allah tolong ya Allah, aku doa gitu ya. Karena belum bisa afirmasi aku, tapi aku orangnya rajin berdoa gitu. Aku dari dulu tuh kerjaan aku tuh sering doa gitu ya, sering doa. Aku pokoknya apa-apa aku doa. Kalian juga harus gitu. Nah, tiba-tiba nih ya, tiba-tiba aku punya temen ya, dan temen aku tuh baik banget ya. Nggak tahu deh, pokoknya aku tiba-tiba kenal aja sama dia gitu. Terus dia itu, dia tuh baik ya. Tiba-tiba dia tuh ngebeliin aku handuk. Nggak tahu kenapa nggak tahu deh, aku nggak minta loh. Tiba-tiba dia ngebeliin aku handuk ya, banyak banget, tau nggak berapa ya dia beliin. Padahal aku tuh cuma butuh 2 aja ya. Tapi dia beliin aku, kalau nggak salah dia beliin aku 3 deh, apa 4 ya, aku lupa. Banyak dan bagus banget handuknya gitu kan. Aku senang banget tuh dibeliin handuk sama dia. Dan setelah dia beliin aku handuk, kan aku aku dikasih uang lah sama dia gitu ya. Aku ada teman baik gitu, dia kasih aku uang itu aku beliin handuk lagi. Nggak tahu kenapa, aku udah tahu udah dibeliin handuk, aku beli lagi coba. Soalnya kan aku handuknya tuh bukan pengen yang itu, aku pengen yang lain. Aku tuh dibeliin handuk dari Palmer loh sama dia. Kan bagus ya, mahal ya gitu ya. Aku jadi punya handuk banyak banget itu di rumah sampai over gitu kan. Ya Allah, ini padahal aku butuhnya cuma 2 tapi aku punya banyak, bayangin. Itu hal kecil. Hal besar aku mau kasih contoh. Udah nih, aku waktu itu udah tahu loa belum ya? Belum sih, aku belum tahu loa. Masih itu ya. Itu kejadiannya sebelum pandemi. Aku udah punya tour tuh saat itu ya. Nah, saat itu aku pengen banget ya namanya ke Pinang, Malaysia. Kalau ke KL gitu kan aku udah ya, Melaka aku udah gitu ya. Aku pengen banget ke Pinang. Terus aku ngebayangin aku tuh udah ada di sana. Aku tuh nggak tahu ternyata apa yang aku lakuin itu adalah loa loh, adalah afirmasi gitu ya, visualisasi gitu ya. Aku nggak tahu, tapi saat itu aku ngebayangin aku tuh udah ada di Pinang. Aku udah ada di George Art gitu, Mural Street gitu ya, yang ada graffiti gitu ya. Aku udah ada di situ. Pokoknya tempat-tempat wisata di Pinang tuh aku ngebayangin aku sudah ada di sana, dan aku happy banget saat itu. Aku ngebayanginnya sumpah kayak aku beneran ada di sana. Terus percaya gak, 2 bulan dari aku ngebayangin itu aku udah ada di Pinang loh. Dan gak cuma di Pinang, tiba-tiba nih ya, setelah aku ngebayangin aku pengen ke Pinang, ya Allah aku doa gitu kan. Tiba-tiba ada klien aku telepon, Mbak Dita, minta tolong dong, saya punya 70 orang peserta nih, pengen keliling Malaysia, bisa nggak dibantu? Masya Allah, bisa mbak, bisa gitu kan ya. Mereka mau kemana aja, pokoknya keliling Malaysia, bayangin. Akhirnya aku bikinin tour, mereka keliling Malaysia, Kuala Lumpur, Genting, Melaka, Kolmar, sama Pinang loh. Bayangin, aku cuma minta Pinang doang sama Allah, tapi Allah kasih banyak banget. Kayak lagi aku dapet ya. Terus udah gitu Genting aku dapat lagi. Kolmar aku belum pernah ke Kolmar loh. Aku dapat Kolmar, tahu nggak sih teman-teman?
Melaka lagi gitu kan, Melaka aku udah, tapi aku dapat lagi semuanya, dan udah gitu apa plus aku bisa ke Pinang. Bayangin, aku cuma minta Pinang loh, aku udah dikasih berapa sama Allah, dan itu semuanya aku gratis karena aku kan jualin tour ya. Nggak cuman aku dapat free, tapi aku masih dapat keuntungan dari hasil penjualan tour aku. Bahkan aku bisa ngajak anak aku sekalian ikut loh, ih bayangin. Dan teman aku ada namanya Peggy, sahabat aku pun ikut. Bayangin berapa bonusnya itu. Ya ampun, seneng banget tau gak sih, aku sampai kaget ya Allah. Dan aku bener-bener ada di tempat-tempat wisata yang aku bayangin. Itu beneran aku ada di sana, masya Allah. Aku kaget, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Nggak sangka aku tuh cuma minta Pinang loh, tapi Allah ngasih bonusnya luar biasa berlipat-lipat. Ih ya Allah. Nah teman-teman, buat kalian yang pengen pengen sesuatu gitu, apapun itu ya, kalian tuh berdoa dulu aja. Kalau emang belum tahu afirmasi, belum tahu loa, berdoa aja dulu. Pertama berdoa, terus kalian harus tahu ya afirmasi itu apa. Kalian ucapkan sesering mungkin, ih terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, akhirnya aku udah bisa mendapatkan apa yang aku pengenin. Kayak gitu, kamu bayangin kamu sudah memilikinya. Bayangin aja, ih bahagia banget aku gitu, seolah-olah kamu tuh beneran udah punya gitu. Abis itu ya kalian tetap beraktivitas, kalian lepaskan, kalian udah serahin aja itu doa itu ke atas gitu, ke langit gitu ya. Kita tetap beraktivitas, gak usah diinget-inget mulu, udah kapan ya kok nggak terkabul terkabul, kapan ya. Nah kalau kamu kayak gitu malah lama loh, karena semesta nggak suka ditagih-tagih. Biarkanlah semesta itu mengolah, bekerja sampai matang, kayak orang masak aja gitu kan. Harus belanja dulu, dipotongin dulu sayurnya, bikin bumbu dulu, dimasak, diolah sampai bagus. Nanti udah matang, itu udah siap, bakal dikasihin ke kamu deh. Makanya jangan suka, aduh kapan ya. Nah itu kayak gitu-gitu ngeganggu, malah semesta malah nggak suka, nanti malah nggak dikasih gitu ya. Ya udah teman-teman, pokoknya kalian tuh, aku yakin kita semua tuh bisa mendapatkan apa yang kita pengenin, apa yang kita. Tugas kita itu hanya meminta. Kita nggak perlu mikirin gimana ya caranya Allah ngabulin doa aku gitu. Itu mah bisa stres kalau mikirin kayak gitu ya. Itu bukan kapasitas kita. Kita manusia yang ada yang serba terbatas gitu. Makanya kita kalau minta sesuatu itu jangan ngukur dengan kemampuan kita yang terbatas. Tapi kita harus percaya dan yakin bahwa kita tuh minta sama yang maha kuasa, sama Tuhan yang serba maha, yang gak ada batasnya, yang bisa ngabulin apapun keinginan kita, walaupun gak masuk akal, walaupun di luar kapasitas kita. Makanya besarkanlah Tuhan. Kamu tuh jangan minta yang receh-receh deh. Minta tuh yang banyak sama Allah. Sama aja kayak kamu minta sama presiden, diajak makan sama presiden. Mau makan di mana? Kata presiden. Terus kamu bilang, iya Pak, saya mah di warteg aja. Itu kan penghinaan buat dia ya nggak? Dia kaya loh. Kok di warteg sih? Gua nih presiden, gue bisa traktir kamu makan di restoran paling mahal sekalipun. Nah kayak gitu, kamu tuh kalau minta sama Allah tuh nggak usah takut, nggak usah takut-takut, minta aja. Tapi ya dibarengin ya dengan ibadah dan perbuatan baik, pikiran yang positif gitu, pasti insya Allah terkabul.